Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Puji Lestari, NIM 204 105 030 113. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masa Rasulullah. Sebelum berlanjut ke sejarah peradaban Islam masa Rasulullah, di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islamnya terlebih dahulu. Apa sih itu sejarah? Nah, sejarah ini kalau menurut Amin yaitu yang berasal dari kata sajaratun yang artinya pohon. Nah, secara ditelaah secara sistematis, pohon hampir sama dengan sejarah yang memiliki banyak daun dan banyak ranting dan banyak cabang. Yang bermulanya dari bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian layu dan tumbang. Nah, sama dengan peristiwa-peristiwa Islam yang awal mulanya tumbuh kemudian berkembang, lalu ada masa kemunduran dan ada masa kehancuran. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, sejarah ada 3 hal, yaitu asal usul atau silsilah, yang kedua peristiwa yang benar-benar terjadi, yang ketiga uraian peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, berangkat dari pengertian sejarah tadi, di sini ada peradaban. Nah, apa sih itu peradaban? Nah, peradaban ini berasal dari kata Arab, yakni al-hadroba al-islamiyah, yang biasanya diartikan dengan bahasa Indonesia yaitu kebudayaan Islam. Nah, menurut Khoja-Diningrat, kebudayaan ini tidak bisa ada 3 wujud yang tidak bisa, yaitu wujud benda, wujud kelakuan, dan wujud ideal. Sedangkan istilah yang biasanya dipakai peradaban ini yaitu bagian-bagian atau unsur-unsur yang halus nan indah. Nah, dalam definisi peradaban yang dimaksud di sini yakni Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bangsa yang bodoh, tidak terkenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang cepat mengembangkan dunia, dan bangsa yang membina satu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting. Nah, sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kekuatan politiknya yang menghasilkan banyak macam-macam ide dan lembaga-lembaga lapangan, yaitu lapangan sosial, lapangan ekonomi, lapangan seni, dan banyak lain, dan masih banyak lagi lapangan-lapangan yang lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Nadiatun Nisa, NIM 204 10 50 30 110, akan menjelaskan tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam atau sebelum adanya Islam. Yang pertama yaitu menurut Harun Nasution, peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik tahun 650 sampai 1250-an, yang kedua periode pertengahan yaitu tahun 2250 sampai 1800-an, dan periode modern yaitu tahun 1800 sampai sekarang. Dilihat dari silsilahnya, sejarawan membagi kaum Arab dalam 3 bagian, yaitu yang pertama Arab Baidah, yaitu kaum Arab yang terdahulu yang sejarahnya belum bisa dilacak dengan rinci. Yang kedua yaitu Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Qattan. Dan yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Bani Ismail. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem politik dan kemasyarakatannya. Yang pertama yaitu sistem politik penduduk bangsa Arab pada masa pra-Islam. Penduduk di Arab rata-rata memilih hidup bersuku-suku dan tidak mengenal adanya ikatan darah. Dengan adanya kondisi tersebut, berkembang dasar hubungan kabilah, yaitu adanya pertalian darah suatu suku yang apabila terjadi salah satu di antara pasukannya teraniaya, maka anggota kabilah lainnya akan membela meskipun dengan adanya pertumbuhan darah atau peperangan. Mayoritas penduduk Arab pada masa Islam menyembah berhala, beragama Yahudi dan Kristen.
Kedudukan kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja, yaitu semua keputusan harus dipenuhi baik untuk seruan damai atau untuk berperang. Kekuasaan yang berlaku pada saat itu adalah kekuasaan diktator, yaitu rakyat diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil untuk pemerintah. Lalu, pemerintah berhak menggunakannya untuk berfoya-foya atau lainnya. Persaingan juga dilakukan untuk mendapatkan kursi pemimpin yang memakai sistem keturunan paman, yaitu kerap bersikap lembut untuk bersaing mencari suatu simpati. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat sebelum adanya Islam, yaitu hubungan keluarga di kalangan bangsawan sangat diprioritaskan sekalipun harus berperang. Jika seseorang ingin terpuji dan terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberanian, maka harus banyak dibicarakan oleh kaum wanita. Para wanita dan pria bebas bergaul, bebas berzina, bebas berpoliandri, bebas menikah dengan spontan, bebas menikah istibda, dan juga apabila saat berperang ada pihak yang menang, maka ia bisa menawan wanita hasil perang tersebut untuk menuruti semua kemauannya. Perceraian juga bebas dipegang oleh pihak pria. Ada pula kebiasaan mengubur anak hidup-hidup, mengubur anak perempuan karena takut akan aib dan kemunafikan, mengubur anak laki-laki karena takut miskin. Kondisi penduduk Arab saat itu sangat lemah, yaitu bodoh dan buta akan pengetahuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan dan kebudayaan pada masa pra-Islam, yaitu bangsa Arab mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi salam untuk menyeru agama bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus bergulir dan mereka melalaikannya hingga muncul tokoh Amr bin Luhai dari Bani Khuza'ah yang mengadakan perjalanan ke Syam. Dan di sana ia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Ia menganggap hal itu baik dan benar karena Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Ia akhirnya kembali pulang dan membawa Hubal dan diletakkan di Ka'bah dan mengajak penduduk Syam untuk menyekutukan Allah. Hubal di sini adalah sebuah berhala. Pada saat itu ada 3 berhala besar yang ditempatkan di tempat tertentu, yakni di Manat atau di tepi, Manat di tepi Laut Merah, kedua Latar di Taif, dan berhala ketiga yaitu Uzi yang ditempatkan di Wadi Halakah. Perbuatan yang dilakukan penduduk Arab pada penyembahan berhala meliputi yang pertama yaitu mengelilingi berhala layaknya mengelilingi Ka'bah dan berdoa meminta segalanya. Yang kedua, menggunakannya untuk haji dan tawaf di sekelilingnya. Yang ketiga, mengorbankan hewan sembelih untuk berhala dengan menyebut namanya. Semua itu dilakukan dengan keyakinan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal semuanya itu tidak benar. Orang Arab juga percaya bahwa pada pengundian nasib dengan anak panah di depan berhala Hubal dan juga percaya pada peramalan nasib. Semua kegiatan ini merupakan kegiatan syirik. Orang Yahudi berubah menjadi orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Agama Nasrani juga menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan campur aduk antara Allah dengan manusia. Terima kasih, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Balkis, NIM 20510503011. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah, tahun di mana terjadi sebuah peristiwa pasukan Gajah Abraham masuk ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan Abraham tersebut mengalami kehancuran. Peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad dipercayakan kepada Halimah untuk diasuh dan dibesarkan. Paman beliau yang bernama Abu Thalib sangat disegani dan dihormati oleh orang Quraisy dan penduduk Makkah secara keseluruhan.
tetapi beliau termasuk orang yang tidak mampu atau bisa dikatakan miskin. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai remaja pengembala kambing, baik kambing keluarganya ataupun kambing penduduk Mekah. Dalam kegiatannya dalam pengembalaan, beliau menemukan sebuah tempat untuk berpikir dan untuk merenungkan. Saat tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tahun 611 Masehi, beberapa kilometer di utara Mekah, tepatnya di Gua Hiro, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu dari Allah yang pertama kali. Allah memilih Nabi Muhammad untuk diangkat menjadi nabi saat usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Kemudian pada beberapa saat beliau menerima wahyu keduanya yang memerintahkan beliau untuk menyeru kepada manusia untuk menyembah pada satu agama. Terdapat dua fase dalam penyebaran Islam periode Rasulullah. Fase yang pertama adalah fase Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang mereka membuat Islam sulit untuk berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad termasuk berasal dari satu suku yang sama dengan mereka. Pada periode Mekah ini, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Ada 3 tahapan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama adalah tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahapan ini, awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam hanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yakni anggota keluarga dan para sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut as-sabiqul awwalun, yang artinya yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini terjadi selama 3 tahun hingga turun wahyu yang memerintahkan Rasulullah menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sembahan mereka. Yang kedua adalah tahapan dakwah secara terang-terangan. Sekitar pada tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang diterima sangat keras dan masif. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Tahapan yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar Mekah. Tahapan dakwah ini terjadi karena banyaknya keadaan semakin mendesak. Tekanan sana-sini terhadap pengikutnya. Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah. Fase yang kedua adalah fase Madinah. Dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam
dari kalangan kaum muhajirin dan ansor. Juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota yang termasuk bangsa Arab dan bahkan bukan yang termasuk bangsa Arab. Tidak sedikit orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha untuk menghalangi orang lain untuk masuk Islam dan justru berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Atas izin Allah terjadi beberapa peperangan di antaranya. Yang pertama, Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Yang kedua, Perang Uhud. Yang ketiga, Perang Azhab. Yang keempat, Perang Mu'tah. Yang kelima, Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Yang keenam, Perang Hunain. Yang ketujuh, Perang Taif. Yang kedelapan, Perang Tabuk. Dan yang terakhir adalah Perang Widan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Robert Gunawan Tanuwijaya, NIM 2041050 398. Untuk yang selanjutnya yakni peradaban Islam di masa kejayaan dan kemunduran secara sepintas. Menurut Nuruzzaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Untuk yang pertama yakni periode klasik dari tahun 650 sampai 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan dari jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad 17 Masehi. Dan periode modern mulai dari abad ke-18 sampai sekarang. Menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik dari tahun 650 sampai 1250-an. Yang kedua, periode pertengahan dari 1250 sampai 1800-an. Dan periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Untuk yang pertama yakni periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan dan kejayaan Islam dan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan dari tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk pada kekuasaan Islam. Di masa ini pula berkembang ilmu pengetahuan baik di bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari dalam bidang teologi, Zunnun Al-Misri dalam bidang tasawuf, Al-Farabi dalam bidang falsafat, Ibnu Hayyam dalam bidang ilmu pengetahuan dan lainnya. Untuk yang kedua, fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Septia Hidayat akan melanjutkan penjelasan mengenai masa kejayaan dan kemunduran. Yang berikutnya yaitu periode pertengahan. Pada periode ini dibagi dalam 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran pada 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia tambah kelihatan. Dunia Islam terbagi 2, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan yang sangat kurang. Umat
Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar pada 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran pada 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek yang sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Masa kemunduran, Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan bangsa Afgan, Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan Raja India, Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Pada saat itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Berikutnya yaitu periode modern pada 1800 Masehi sampai sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik. Di periode klasik, orang Barat yang kaku melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam. Tetapi di periode modern, umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Umat Islam heran melihat alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbul pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.